rencanamu. Shalom Aleichem, selamat malam sahabat setia Radio Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di malam hari ini dalam program Refleksi bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran 107.8 maupun melalui suryakebenaran.com dan melalui aplikasi Radio Box Online bagi sahabat yang mendengarkan melalui live streaming dimanapun sahabat berada. Salam jumpa sampai dengan pukul 21 atau pukul 9 malam di hari ini bersama dengan kami seperti biasa dalam program Refleksi di hari Selasa tepatnya sahabatku, dengan judul atau tema pembahasan yang pastinya sangat menarik dan pastinya membawa berkat bagi jiwa, dengan narasumber kita. Dan di malam hari ini sahabatku sudah bersama dengan saya, bersama dengan Rio di studio, Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA. Langsung saya kita menyapa. Shalom Alaika, selamat malam Dad. Alaika shalom Rio, Alaika shalom sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar? Kabarnya haleluya, dahsyat, luar biasa. Wow. Iya, sangat luar biasa dan istimewa sahabat kami berkata oleh Tuhan, dan kami juga percaya. Shalom Bapak Yahweh atas kita semua. Dan sahabatku di Kota Ambarawa dan sekitarnya yang mengikuti, yang mendengarkan, dan juga yang ada di live streaming, jangan lupa di malam hari ini juga kami mengundang dan menunggu atensi sahabat dalam pertanyaan di 0816654532 untuk sahabat yang diberkati. Dan juga sahabatku dimanapun berada, siaran di malam hari ini dengan judul yang sama dapat sahabat menyimak kembali atau menonton ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo. Selamat bergabung buat sahabatku semuanya, dan baik Dedi dan juga ini bersama dengan kita di malam hari ini, Dad. Kita akan berbicara tentang apa nih? Iya, malam ini saya akan berbicara tentang kejahatan terstruktur, yo. Saya terinspirasi dari banyaknya berita-berita yang ternyata kok merupakan kejahatan terstruktur. Gitu. Rapi banget nih. Rapi memang. Ya, dan di malam hari ini pasti juga akan ada pesan Tuhan sahabatku dari judul di malam hari ini. Walaupun dengan judul kejahatan terstruktur, tetapi pastinya akan ada pesan Tuhan yang kita dapatkan juga di malam hari ini. Jadi sekali lagi bagi yang mau bergabung dengan pertanyaan di 0816654532, bagi sahabat yang mau konseling juga di malam hari ini silakan. Dan bagi yang mau bertanya tetapi tidak ingin namanya disebutkan, tidak akan kami sebutkan nama sahabat. Baiklah, tanpa berlama-lama untuk kita semua, Dedi, kita langsung masuk saja nih tentang kenapa sih sampai Dedi mengangkat ini. Kalau tadi sudah bilang bahwa karena dari informasi yang ada saat ini, dari berita-berita sehingga banyak sekali kejahatan terjadi dan terstruktur. Nah, langsung pada sesi yang pertama, silakan Dad. Iya, terima kasih Rio, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Memang saya mengangkat tema kejahatan terstruktur ini dari satu situasi realitas dalam kehidupan manusia pada sekarang ini, dan berita-berita yang saya dapatkan, dan saya mengambil kesimpulan bahwa kejahatannya ini sekarang kejahatan terstruktur, baik di bidang keagamaan, di bidang pendidikan, di bidang hukum, di bidang apa saja. Ini kejahatan terstruktur. Biasanya orang selalu menanyakan kepada saya begini, Pak Yakub pintar ngomong, bisa ndak membuktikan?
Saya bilang kalau untuk membuktikan saya tidak bisa. Tapi bukan berarti tidak ada. Apa yang saya sampaikan ini berbicara tentang hati nurani. Kalau berbicara soal bukti, saya pendeta, saya seorang hamba Elohim, bukan yang menyelidiki kasus. Kalau saya memang pekerjaannya sebagai penyelidik kasus, tentu saya mampu membuktikannya. Yang jadi masalahnya kan terbukti pun jadi tidak dipermasalahkan. Nah, ini yang disebut dengan kejahatan terstruktur. Ternyata setelah saya renungkan, kejahatan terstruktur itu sudah dinubuatkan dalam firman. Ya, jadi ini memang bagaimana ya? Karena memang nubuatan kitab suci yang tergenapi, di mana kejahatan itu sudah menjadi budaya atau kebiasaan yang lumrah. Lihat saja satu kenyataan orang-orang yang ketangkap KPK. Mereka tidak ada perasaan menyesal tuh, bisa senyum-senyum sambil dada-dada, sambil cengengesan ya. Kalau saya boleh katakan bahasa kasarnya itu cengengesan itu ya, bisa, kok bisanya tertawa begitu loh. Ada tanpa rasa malu sama sekali. Bahkan disinyalir di lembaga KPK sendiri ada oknum ya, orang-orang yang bermain dengan kejahatan, sehingga di dalam menyidik seseorang itu tebang pilih dalam menangani kasus rasuah atau korupsi. Oleh karena itulah maka saya mengambil kesimpulan bahwa ini ada kejahatan terstruktur. Nah, kejahatan terstrukturnya bagaimana ya, selidiki saja sendiri. Kecuali kalau saya memang tugasnya menyelidiki, saya tidak peduli, saya habisi semuanya. Nah, dan itu tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-13. Dari Indonesian Literal Translation katakan bahwa namun orang-orang yang jahat dan penipu, mereka akan meningkat semakin jahat karena menyesatkan dan disesatkan. Jadi saya garis bawahi kata-kata yang jahat dan penipu, mereka akan meningkat semakin jahat. Artinya yang jahat semakin jahat, yang baik akan semakin baik. Nah, ini karena menyesatkan dan disesatkan. Nah, kalau berbicara tentang terstruktur, apa itu terstruktur? Saya renungkan yang dimaksud dengan terstruktur itu adalah sesuatu yang tersusun atau sengaja dibangun. Jadi kalau kejahatan yang terstruktur seperti yang tadi Rio sampaikan, ya kejahatannya rapi gitu. Ya, ada beberapa hal. Kenapa kok ada kejahatan terstruktur? Yang pertama, tentu sebagai penggenapan nubuatan firman bahwa kejahatan itu akan meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya, dan orang-orang jahat dan penipu semakin jahat dengan cara yang menyesatkan. Namanya juga menyesatkan, itu seolah-olah benar tetapi ujungnya merugikan orang lain. Dan ini berlaku bagi semua agama, ya, tidak hanya agama tertentu, semua agama. Ini kejahatan terstruktur ini luar biasa. Bukan hanya soal agama, tetapi juga soal pendidikan. Ya, kalau saya ceritakan, ada sekolah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kalau sekarang kan dikirim melalui bank begitu ya. Tetapi di antaranya nanti ada petugasnya yang sama-sama berkedip-kedipan mata begitu. Ya jelasnya mintalah begitu. Tapi kalau tidak dikasih ya diharapkan untuk yang akan datang tidak akan dapatkan lagi begitu. Jadi yang mau mendapat juga takut tidak dapat lagi. Sementara yang bermain mata juga ingin mendapatkan dengan cara yang jahat begitu. Misalkan dapat bantuan LCD proyektor misalkan. Nah, LCD proyektornya ini dengan target berapa juta? Katakanlah 7 juta. Nanti yang didapat adalah LCD proyektor yang 4 atau 5 juta.
sama-sama tetap dapat LCD proyektor, tetapi nilainya beda. Ya, pokoknya ada banyak teknik lah. Dan ini memang terjadi karena menjadi penggenapan nubuatan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk menata organisasi atau menata sistem dengan baik, justru memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Jadi kejahatannya ini kejahatan top down, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Karena atasnya berbuat jahat, sehingga bawahnya juga mengikuti. Bahkan tidak jarang yang di bawah dimanfaatkan oleh yang di atas. Ini sudah bukan rahasia umum lagi. Tetapi kalau ditanya Pak Yakub bisa membuktikan, tidak bisa. Wong saya bukan penyelidik, tetapi saya mengamati. Ya, karena realitasnya kelihatan sekali. Padahal saya rohaniwan. Tapi bukan berarti rohaniwan tidak boleh berbicara tentang kejahatan terstruktur. Karena yang namanya rohaniwan itu harus mengerti semuanya, supaya mengantisipasi, sehingga jangan sampai kejahatan terstruktur itu juga masuk di dalam gereja-gereja Tuhan, walaupun kenyataannya sudah masuk. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, tentu saja kejahatan terstruktur terjadi karena bawah takut menentang, karena tidak punya kuasa atau otoritas untuk menentangnya. Kalau tidak ikut, berarti resikonya ya dipecat, begitu. Makanya mau tidak mau. Ada orang yang saya kenal dulu bekerja di satu perusahaan, Rio. Bekerja di satu perusahaan, kemudian anak ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, dia punya pimpinannya itu suka mabok-mabokan, suka main perempuan begitu. Nah, ditegurlah sama dia. Ya akhirnya dia ditekan sampai stres. Ya saya bilang, ya kamu ya salah, kamu bawahan negur dengan cara yang keras, ya kamu ditekan habis. Ya kasihan juga. Walaupun memang tidak salah menegur. Karena namanya salah ya tidak peduli pimpinan juga. Ya perlu ditegur, karena mungkin tidak ada yang berani negur begitu. Itu hal yang ketiga ya. Yang keempat, orang benar itu tertindas dan terkucilkan, atau sengaja dikucilkan atau tidak disukai. Coba aja misalkan di dalam sebuah perusahaan ada orang yang jujur, wah ini jadi makanan empuk bagi teman-temannya, ya dipelonco istilahnya. Karena apa? Takut nanti membocorkan rahasia. Nah sekarang saja sudah mending ada media sosial, ada HP, ada kamera begitu ya, sehingga ketika terjadi kejahatan ada orang-orang yang memanfaatkan memanfaatkan jabatannya dengan kamera. Takut sekarang ini karena takut diviralkan, nanti yang pimpinan yang tertinggi bisa memecatnya kalau pimpinannya tidak tersangkut top and down tadi, artinya tidak tersangkut kejahatan terstruktur. Nah yang kelima, pemimpinnya tidak bersih, jadi sama-sama pegang kartu buruknya lah. Kalau dulu ada istilah TST, tahu sama tahu, akhirnya saling melindungi. Ya kita melihat satu realitas yang sekarang sedang rame ini adalah tentang kasusnya Sambo. Ya itu membuktikan adanya kejahatan terstruktur. Buktinya apa? Satu orang yang bermasalah bisa mengait banyak pejabat lainnya. Nah ini salah satu bukti kalau kejahatan terstruktur itu ada di tubuh kepolisian. Tetapi polisi yang baik-baik tentu saja masih banyak. Tadi saya sempat nonton video, ada seorang irjen bintang 1, tetapi hidupnya sederhana dan dia masih hidup dengan idealis. Artinya memang tujuannya itu menjadi polisi bukan untuk mencari kekayaan. Dan saya pikir memang benar, kalau mau cari kekayaan ya jangan jadi polisi, termasuk menjadi rohaniwan. Kalau pengen jadi kaya ya jangan jadi rohaniwan, jadi aja pengusaha begitu. Nah kemudian hal selanjutnya adalah apakah kejahatan terstruktur secara rohani ada? Nah ini nanti saya akan sampaikan di sesi yang kedua, Rio.
sesi yang pertama sampai di sini dulu saja. Ya baik, terima kasih Dedi. Ada 5 poin ya sahabatku dalam sesi yang pertama sudah dibagikan oleh Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA di malam hari dalam judul kita kejahatan terstruktur. Nah nanti di sesi yang kedua, apakah kejahatan terstruktur ada secara apa tadi Dedi? Secara rohani. Secara rohani. Nah ini pertanyaan ini nanti sahabat akan temukan jawabannya. Apakah ada kejahatan terstruktur secara rohani? Nah pasti sahabat penasaran ya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 107.8 dalam program refleksi di malam hari ini. Kami akan kembali ke ruang dengar sahabat, dan Rio ingatkan dulu untuk sahabatku di 0816654532 bagi sahabat yang mau bergabung bersama dengan kami dalam atensi pertanyaan ataupun konseling di malam hari ini. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Datanglah kerajaanmu.
Sujud aku menyembahmu, kepadamu oh Tuhan. Dengan segenap hatiku penuh harap, ku naikkan doaku. Sahabatku di 107.8, ya demikianlah sebuah lagu pujian dengan judul Dikuduskan Namamu yang sudah hadir ke ruang dengar sahabat. Dan kita lanjutkan dalam program refleksi di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Baik sahabatku, kejahatan terstruktur nih. Nah, kejahatan terstruktur apakah nih dalam sisi rohani, apakah ada? Langsung saja pada sesi yang kedua. Silakan Dedi. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, kalau kita melihat judulnya kejahatan terstruktur, kita selalu berpikir bahwa itu berbicara tentang institusi dunia. Tetapi sebetulnya di dalam institusi lembaga kegerejaan juga saya menilai, ya, itu ada kejahatan terstruktur secara rohani. Definisinya apa? Kejahatan terstruktur rohani itu saya catat ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah membiarkan kesalahan firman atau aplikasinya, dalam arti bukan firmannya yang salah, tetapi dari mengaplikasikannya yang salah. Kalau firmannya tidak pernah salah, apalagi kalau kita ambil dari kitab berbahasa Ibrani, jelas tidak mungkin salah. Tetapi seringkali dari terjemahanlah yang salah, sehingga menyebabkan kesalahan itu terus menurun dan tidak mau diperbaiki. Bisa karena tidak tahu. Kalau tidak tahu sih enggak masalah lah ya, namanya juga tidak tahu. Tetapi kadang ada yang tahu tetapi tidak berani untuk mengungkapkannya. Ya, ada banyak kok. Misalkan saja masalah Natal tanggal 25 Desember. Yeshua lahir tanggal 25 Desember. Kita lihat saja secara geografis sudah jelas tidak mungkin. Bagaimana saya tidak akan mengajarkan di sini tentang masalah tanggal lahirnya ya, karena itu ada sesi tersendiri nanti jadi melebar. Tetapi yang jelas Yeshua tidak pernah dilahirkan tanggal 25 Desember. Kenapa? Karena tanggal 25 Desember itu di Israel sana, di Yerusalem itu sedang musim salju berat. Bagaimana mungkin ada para gembala menggembalakan kambing domba? Saya pernah mau ke Alcatraz, padahal cuma -1 kalau tidak salah, dan anginnya kenceng itu saja, dinginnya luar biasa. Pada saat di New York -10 itu dinginnya luar biasa, banyak salju. Bagaimana mungkin ada para gembala menggembalakan kambing domba? Nah, tapi justru dari orang yang menganut kepercayaan lainlah yang seringkali membongkar masalah ini, Rio. Ya, jadi ada saudara-saudara kita dari umat Muslim yang membongkar bahwa tanggal 25 Desember itu bukan hari kelahirannya Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, begitu. Ya, mereka lebih berani untuk mengungkapkan walaupun dengan motivasi yang mereka sendiri yang tahu lah ya. Kemudian masalah Paskah misalkan. Paskah itu di dalam kitab suci kan kalau kita melihat ada 7 perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk dirayakan. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Imamat pasal yang ke-23. Tetapi yang namanya Pesak atau Paskah itu kan kematian. Tetapi gereja-gereja merayakannya justru kebangkitan. Paskah itu kebangkitan. Nah, ini kan satu kekeliruan. Tapi tidak berani untuk mengungkapkan bahwa itu merupakan satu kekeliruan. Kematiannya apa? Jumat Agung. Mana ada Jumat Agung di dalam kitab suci? Ya. Kemudian yang dirayakan lain lagi adalah kenaikan Isa Al-Masih. Nah, Isa Al-Masih ini kan hanya nabi dan tidak mati, dan bukan Yeshua. Karena di dalam kitab suci Kristen Arab yang disebut di dalam Al-Quran Isa Al-Masih itu adalah Yeshua, Yeshua HaMashiach, Yeshua. Jadi seringkali orang tidak berani menentang arus meskipun benar, ya, karena memang resikonya berat. Ya, seperti saya sendiri waktu pertama
memunculkan, mensosialisasi tentang nama Yahweh. Seperti yang sudah sering kali saya ceritakan, saya hanya pegang uang satu lembar uang saja, dan itu pun bukan uang 100.000. Kenapa? Karena saya harus diskorsing dulu 3 bulan, tidak boleh pelayanan kemana-mana, hak-hak saya tidak diberikan. Kemudian setelah 3 bulan waktu cukup untuk menghantam, saya dihantam dengan keadaan 0. Ya, tetapi kan bagi saya Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Yang mengecewakan itu ya manusia. Makanya Tuhan pulihkan kembali. Ya, jadi kenapa sih orang tidak berani menentang arus meskipun tahu itu satu kebenaran? Karena pelayanan sudah bergeser menjadi pekerjaan. Ya, jadi kalau mau menyampaikan kebenaran, lihat topnya dulu, topnya bagaimana, setuju enggak? Kalau di atasnya enggak setuju, jangan-jangan dipecat seperti saya, dimiskinkan, ya pecahlah piringnya pendeta, begitu. Tetapi walaupun saya dihancurkan, tapi saya tidak pernah hancur. Kenapa? Karena Bapak Yahweh Besem Yesua Hamasya Berwaha Kodes yang selalu menjaga, memelihara, dan melindungi. Tetapi bukan berarti saya mengerjakan sesuatu dengan cara radikal, karena saya sudah menyelidiki radikal itu tidak baik. Radikal itu hanya membawa perbantahan, ya. Kalau merasa yang paling benar, saya pikir semua agama harus seperti itu. Ya, umat Islam mengatakan Islam paling benar, umat Hindu mengatakan Hindu paling benar, Mesianik mengatakan Mesianik paling benar. Itu memang harus. Dan memang harus begitu. Cuman yang tidak boleh adalah memaksakan kehendak orang lain harus sama semuanya. Ya, kita kan hanya menyampaikan saja. Diterima ya puji Tuhan, tidak diterima ya tidak masalah. Manusia kan punya hak asasi manusia, tidak bisa dipaksakan. Tergantung orangnya mau belajar kebenaran atau tidak, kan begitu. Kemudian hal yang kedua, dianggap sudah sebagai tradisi gereja, sehingga tidak lagi mengutamakan kebenaran firman. Nah, saya berpikir apa sih sebetulnya yang menjadi dasarnya tradisi itu? Tradisi atau kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama dan dilestarikan, sehingga menyebabkan kaburnya kebenaran. Karena itulah yang benar sering dianggap salah, yang tidak benar dianggap benar. Saya ini sering dikatakan sebagai penyesat karena tidak menyebut Allah. Sama sekali bagi saya 0,01% pun tidak terpengaruh saya tentang masalah itu di dalam perasaan saya. Kenapa? Karena saya berpegang kepada kebenaran. Di dalam kitab bahasa Inggris saja tidak ada Allah. Kitab Batak Karo Padan Sindekah tahun 1953 juga tidak ada Allah. Apakah itu sesat? Ya. Dan bagi saya kalau dikatakan sesat sesuai dengan kitab yang berbahasa aslinya bahasa Ibrani, ya pasti masuknya surganya Yahweh, bukan surganya Allah. Ini dua tempat yang berbeda. Jadi yang benar dianggap salah, yang tidak benar dianggap benar. Karena itu saya seringkali memberikan statement seharusnya biasakanlah yang benar, bukan membenarkan yang sudah biasa. Memang ada resiko yang harus diterima. Diskorsing, dipecat, difitnah, dibully, dianggap sesat, dikucilkan dan dibenci. Itu semua sudah saya alami. Dan terbukti kalau kita berani menyatakan kebenaran, setan yang akan mundur, begitu. Kemurnian pelayanan dikalahkan dengan tradisi yang sudah mengakar. Memang tidak separah dulu ada orang-orang yang meluruskan firman harus mati karena dipaksa minum racun. Kalau dulu kan begitu. Mengubah berarti nyawa taruhannya. Ya, oleh karena itulah kalau sekarang sih ya puji Tuhan lah, tidak sampai seperti itu. Paling-paling juga dikatain sesat, dikatain yang enggak bagi saya enggak masalah. Ya. Kemudian hal yang ketiga, kiblatnya kepada pemimpin rohani tertentu. Misalkan orang-orang yang terkenal
yang punya gereja besar dan sebagainya. Pendeta anu saja tidak menyebut Yahweh diberkati dan ada mukjizat. Ini kan kalau menurut pendapat saya, masalah penyebutan nama Yahweh yang dilarang ini, itu kan merupakan satu kejahatan karena tidak sesuai dengan kitab suci. Karena kitab suci mengatakan Hodulah Yahweh kiruvai semua hodiova amim alilotai. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggilan namanya, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Amin. Beritakanlah namanya, serukanlah namanya, bukan sebutannya. 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8. Jadi jangan berkiblatnya kepada pendeta terkenal, pendeta anu saja tidak menyebut Yahweh diberkati dan ada mujizat. Mujizat terbesar menurut saya pada akhir zaman ini bukan sakit sembuh, mati bangkit, tetapi berubahnya hati yang tadinya membenci Yahweh menjadi mengasihi. Ini satu berkat mujizat yang luar biasa. Amin. Seperti Rabi Saul sendiri dalam kesaksiannya, saya akan bacakan cukup panjang ayatnya, tapi ini sebuah kisah yang bagus di dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 6 sampai 21 dari Indonesian Literal Translation yang berbunyi demikian. Dan terjadilah kepadaku ketika berangkat dan mendekati Damaskus, kira-kira tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang terang dari langit ke sekelilingku. Aku pun terjatuh ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dan aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dan dia berkata kepadaku, akulah Yesua orang Nazaret yang sedang engkau aniaya. Dan mereka yang bersama aku memang melihat cahaya itu dan menjadi takut. Tetapi mereka tidak mendengar suara yang berbicara kepadaku. Dan aku berkata, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Dan Tuhan berfirman kepadaku, seraya bangkit, pergilah ke Damaskus. Dan di sana akan dibicarakan denganmu mengenai segala sesuatu yang telah ditetapkan bagimu untuk melakukannya. Dan ketika aku tidak dapat melihat karena kemuliaan cahaya itu, sambil dituntun oleh mereka yang bersama denganku, masuklah aku ke Damaskus. Dan ada seorang pria, Ananias, orang saleh menurut Taurat, yang diakui oleh semua orang Yahudi yang tinggal di sana, sambil datang kepadaku dan berdiri di dekatku, ia berkata kepadaku, hai saudara Saul, melihatlah. Dan pada saat yang sama aku melihat kepadanya dan dia berkata, Elohim para leluhur kita telah menetapkan engkau sebelumnya untuk mengetahui kehendaknya dan untuk memandang yang benar dan untuk mendengarkan suara dari mulutnya. Karena engkau akan menjadi saksi baginya kepada semua orang tentang apa yang telah kamu lihat dan dengar. Dan sekarang kamu sedang menantikan apa? Setelah bangun, berilah dirimu dibaptis dan basuhlah dosa-dosamu dengan menyerukan nama Tuhan. Dan terjadilah padaku ketika kembali ke Yerusalem dan ketika aku berdoa di bait suci, aku berada dalam keadaan setengah sadar dan melihat dia yang berkata kepadaku, bergegaslah dan keluarlah dari Yerusalem dengan cepat, karena mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Dan aku berkata, Tuhan, mereka sendiri tahu bahwa akulah yang memenjarakan dan memukuli mereka yang percaya kepadamu di setiap sinagoga-sinagoga. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku sendiri jugalah yang berdiri dekatnya dan yang menyetujui pembunuhannya dan yang menjaga jubah orang-orang yang membunuhnya. Namun dia berkata kepadaku, pergilah karena aku akan mengutus engkau jauh-jauh kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ayat-ayat ini mengungkapkan tentang mujizat yang terbesar, yuk. Ya, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Ini mujizat yang terbesarnya adalah yang secara akal manusia itu Rabi Saul atau Saulus atau Paulus ini tidak mungkin dia menjadi pengikut Tuhan karena dia begitu benci dengan umat Kristen. Tetapi karena Tuhan mengasihinya, maka dia menerima mukjizat yang terbesar, yaitu berubah dari benci menjadi mengasihi, dan bahkan Tuhan memakai dengan luar biasa. Nah, ini sebagai bukti bahwa Tuhan itu baik. Amin. Nah, ketika dia dalam keadaan buta, dia akan merasa hopeless, tidak punya masa depan, tidak punya pengharapan. Tetapi Tuhan itu
memang mengubah hati orang diawali seringkali dari masalah keterpurukan ya. Seperti saya ketika memperkenalkan nama Bapak Yahweh harus memulai dari nol. Ada banyak orang yang tadinya baik-baik ketika memperkenalkan nama Bapak Yahweh akhirnya harus bangkrut, habis-habisan dan sebagainya. Tetapi karena Tuhan itu baik, ya seperti Rabi Saul, dia tidak pernah menyalahkan Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMasiah, maka dipulihkannya kehidupannya, dan bahkan Tuhan memakai dengan luar biasa. Itulah sebabnya maka kita ini harus berani menentang arus tetapi tidak radikal. Artinya kita jangan berkiblat kepada pemimpin rohani tertentu. Mentang-mentang terkenal berarti benar. Belakangan ini kan ada pendeta yang terkenal yang luar biasa justru mendukung orang yang membunuh. Ya, ini kan dari hal yang baik jadi tidak baik. Ya, namanya juga manusia. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Karena itulah maka kita jangan berkiblat kepada manusia. Kiblat kita adalah kepada firman. Jadi seperti itu, Rio. Baik. Lalu kenapa ada orang yang berkiblat kepada pemimpin? Nanti saya akan sampaikan di sesi yang ketiga. Iya, baik, terima kasih Dedi dan juga sahabatku yang diberkati oleh Tuhan. Di sesi yang ketiga, mengapa ada orang berkiblat kepada pemimpin? Ini sangat apa ya, Dedi? Memang dari situasi yang saat ini, dari kalau tadi Dedi sudah menyinggung tentang Sambo ya, ya di mana ya sahabat yang diberkati Allah Tuhan, sampai ada cuplikan juga ya di sosial media di mana bawahan yang turut serta pada saat itu, ya walaupun ini dia minta maaf kepada keluarga korban, dia minta maaf dengan nama Tuhan, dia minta ampun, tetapi di akhir dari kata-katanya dia bilang karena dia cuma bawahan yang tidak bisa menolak perintah jenderal. Gitu. Makanya itulah yang disebut dengan kejahatan terstruktur. Dari atas top and down, dari atas ke bawah. Ya bagaimana namanya juga bawahan, Rio. Mau berani ya dipecat. Oke, baik. Nanti kita akan bahas di sesi yang ketiga, sahabatku, yang berkiblat kepada pemimpin. Nanti seperti apa? Jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan kami. Tapi bagi sahabat yang sudah mempunyai pertanyaan, silakan di 081-6654-532. Kami menunggu pertanyaan sahabat. Kami akan kembali selepas pujian berikut ini.
107.8 program refleksi di malam hari ini, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami dan juga bersama dengan Dedi Yakub Sulistyo dalam pembahasan kita kejahatan terstruktur. Kalau di sesi yang pertama dan sesi yang kedua sudah sahabat dengarkan bagaimana pembahasan dari materi di malam hari ini. Jadi kita masuk pada pertanyaan terlebih dahulu ya. Sebelum kita lanjutkan. Ini dari saya dulu nih. Rio. Nah, oke, Ded. Saya mau bertanya, mengapa sih kejahatan itu tidak bisa dihancurkan atau dihentikan? Apakah karena free will yang Tuhan berikan ini? Ya, kalau saya melihat di dalam kitab suci, kejahatan itu sebetulnya bisa dihancurkan. Nah, menghancurkannya dengan kebaikan, Rio. Tetapi yang seringkali terjadi kan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah, kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka kualitas dan kuantitas kejahatan itu akan semakin kuat, semakin besar. Tetapi sejarah firman sudah membuktikan bahwa kejahatan itu hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Ya, ada banyak di dalam kitab suci contoh-contohnya, termasuk Yesua sendiri ketika dia dibunuh, dia bisa saja membalas dengan mengatakan kalian mati semua, sudah mati. Kalau dikatakan kalian jadi katak semuanya. Tapi Yesua tidak melakukan itu dengan tujuan supaya menunjukkan kasih. Dan kasih itulah yang mengalahkan kejahatan. Dan setan memang tidak menghendaki Yesua mati. Makanya ketika Yesua mati, ada berita Yesua tidak mati, tetapi ada orang yang diserupakan begitu. Karena memang sudah dinubuatkan di dalam kitab suci bahwa Yesua itu harus mati supaya dia menjadi Mesias sebagai juru selamat umat manusia. Amin. Supaya dengan demikian maka dia menjadikan contoh bahwa kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Karena dia pada hari yang ketiga dia bangkit dan hidup kembali. Ya. Seperti itu ya, Ded. Iya. Nah, sekarang ada sebuah tulisan yang berkata begini, Dedi. Kejahatan tidak bisa dihancurkan tanpa menghancurkan kebebasan, karena makhluk yang bebas adalah penyebab kejahatan. Ini bagaimana menurut Dedi? Bisa saja sih memang. Memang bisa saja. Tetapi kan jangan sampai kebebasan yang kita gunakan untuk menghancurkan kejahatan itu justru kejahatan itu sendiri. Gitu. Tapi kebebasan itu kita menggunakan kebebasan untuk mengasihi. Oh iya. Ya, itu dia. Nah, betul. Memang harus seperti itu. Ketika dulu orang Yahudi sering dikepung oleh tentara Aram kan, zaman Elisa ya. Elisa dengan ini bujangnya Gehazi. Ya, dengan Gehazi. Betul. Itu kan disuruh kasih makan malah ya. Didoakan buta semuanya, ketika dikasih makan disuruh pulang. Nah, setelah disuruh pulang, kitab suci katakan apa? Sejak kejadian itu tidak pernah lagi mereka diganggu oleh musuh-musuhnya. Nah, itu artinya bahwa kejahatan itu kalahnya dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang marah-marah, ajak makan aja, Ded. Iya. Ya, kalau ada orang datang emosi, makan dulu. Iya. Oke, baik, ini salah satu trik di sahabatku diberkati oleh Tuhan. Dan baik, jadi kita akan langsung masuk saja pada pertanyaan di malam hari ini dari Malang, Jawa Timur. Bersama dengan Pak Joromi yang sudah bergabung. Pak Joromi di Surabaya kayaknya sekarang. Di Surabaya ya. Oke, baik Pak Joromi. Ya, selamat malam Pak Jo. Sehat selalu pokoknya. Amin. Shalom, selamat malam Dedi Yakub. Iya, selamat malam. Yang selalu diberkati Bapak Yahweh, berlipat-lipat kali ganda oleh karena kemurahan dan kasih setia serta anugerahnya. Amin, haleluya. Dan penyiar radio yang selalu sukacita dan tersenyum jika bertemu. Ya iya dong, masa ketemu Pak Jo saya marah-marah. Kiranya kasih Bapak Yahweh senantiasa selalu tercurah atas kehidupan Rio. Haleluya. Ya, terpujilah Bapak Yahweh. Baik, ini dari Pak Joromi dalam Mazmur atau Tehillim 23 ayat 4. Ada beberapa yang sangat penting, yaitu pertama berjalan dalam lembah kekelaman, gada dan juga tongkat nih Dedi. Nah, pertanyaan dari Pak Joromi, sampai berapa lamakah berjalan maju dalam lembah kekelaman? Sebab manusia selalu ingin cepat nih atau instan. Ini saya jawab dulu ya. Jadi
yang penting selalu saya katakan itu kan berjalan di lembah, bukan tiduran di lembah. Ya, artinya kalau berjalan itu ada awalnya, pasti ada akhirnya. Cuman waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Nah, bagaimana supaya waktu Tuhan itu segera berlalu dan kita tidak ada di lembah kekelaman? Ya, ndak usah memikirkan, kita ikuti saja bagaimana Roh Kudus menuntun kita untuk berjalan. Karena pada saat kita berada di lembah kekelaman, disitulah Tuhan mendidik kita. Gada dan tongkat itu kan berbicara tentang untuk mendidik. Jadi biasanya memang Tuhan memberikan kekuatan. Kita bisa melihat orang lain yang jauh lebih terpuruk daripada kita. Kita masih bisa bersyukur. Dan di dalam penderitaan itu Tuhan mendidik. Contohnya nggak usah jauh-jauh, saya saja. Saya dulu kenapa kok bisa sampai dihancurkan habis-habisan? Karena pada saat itu saya sangat radikal, begitu. Nah, setelah melalui lembah kekelaman, di situ Tuhan mengajar ternyata radikal itu kurang bagus dan tidak baik memang. Jadi kita memaksakan kehendak orang untuk sama seperti kita. Kita hanya bisa menyampaikan saja masalah orang mau menerima dan tidak, itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Ruach HaKodes, begitu. Jadi ketika kita sekarang sedang dalam lembah kekelaman, ingatlah bahwa Tuhan itu tahu kita. Mazmur 44 ayat yang ke-22 dia katakan bahwa Yahweh itu mengetahui rahasia hati manusia. Jadi ketika Pak Joromi saat ini sedang dalam masa yang gundah gulana misalkan, atau sedang masa pergumulan, Tuhan itu tahu. Karena itu tidak usah kita mempertanyakan kenapa Tuhan kok saya seperti ini. Nah, kalau kita mempertanyakan itu artinya kita tidak meyakini bahwa Tuhan itu mengetahui kita dan menguasai kita. Begitu. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita ini dikuasai oleh Tuhan, ya jalani saja kehidupan. Di dalam masa-masa sulit itu Tuhan mendidik apa, ya jangan kita melakukan kesalahan yang sudah pernah kita lakukan untuk kembali kita melakukan kesalahan hal yang sama. Pepatah katakan keledai pun tidak akan masuk ke lubang yang sama, begitu. Nah, kalau kita masih bersikukuh dengan apa yang menjadi prinsip kita, padahal prinsip itu salah, ya kita akan tetap berada di lembah kekelaman, tidak keluar-keluar kita di situ. Seperti dikatakan, bagaimana dengan manusia yang ingin selalu cepat itu. Nah, kalau ingin cepat justru semakin terasa lama. Maka dari itu mengalir saja kemana Roh Kudus menuntun. Pada saat saya di lembah kekelaman kan saya tidak minta Tuhan cepatkan saya keluar dari sini. Tidak, saya hanya mengalir saja, terserah bagaimana Tuhan menuntun, nantinya pasti semuanya akan menjadi baik. Dan ternyata jadi baik, sehingga ada gereja pemulihan firman, kan begitu. Haleluya. Dan ini pertanyaan kedua, Didi, masih dari Pak Joromi. Apa yang dimaksud gada dan tongkat sebagai penghibur? Nah, gada dan tongkat sebagai penghibur itu ya, tadi saya sudah sampaikan, bisa dalam masa-masa kesusahan itu Tuhan mendidik kita sehingga kita menyadari, oh ternyata seperti ini arti kehidupan yang sesungguhnya. Itu sudah menjadi penghibur bagi kita. Jangan sampai kita berpikir yang disebut penghiburan itu adalah kalau kita berbicara soal masalah materi. Karena selalu orang sekarang ini arahnya ke materi. Sehingga kalau ada materi ya itu terhibur, kalau tidak ada materi tidak terhibur, begitu. Padahal di dalam masa kesusahan, gada dan tongkat Tuhan itu memberikan penghiburan kepada kita. Artinya kita bisa merenungkan bagaimana nasib orang yang jauh lebih di bawah kita pun ada banyak, begitu. Misalkan kayak Nick Vujicic itu ya, dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, kita masih bisa bersyukur, kan begitu. Nah, kalau kita tidak melihat mereka, tidak melihat dia, kan kita tidak bisa bersyukur. Taunya kita bisa bersyukur kalau punya uang. Nah, ini masalahnya karena salah konsep. Ya, termasuk di dalam penginjilan itu seolah-olah kalau kita percaya kepada Yeshua HaMasiah berarti semua masalah itu dapat diatasi.
Nggak bisa. Manusia hidup itu tidak lepas dari masalah. Kalau kita pengen lepas dari masalah, mati saja. Kenapa? Karena manusia hidup itu nggak lepas dari masalah, Pak Jo. Jadi jangan kecil hati. Ya, tetap saja jalani kehidupan, belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada. Saya pun melakukan hal yang sama, sehingga akhirnya saya keluar dari lembah kekelaman, begitu. Ya, memang gada dan tongkat Tuhan itu bisa menghibur kita kalau kita menyadari bahwa itu menjadi penghibur. Yes. Tetapi terkadang kita menganggap bahwa tongkat dan gada Tuhan itu mukulin kita. Sehingga kok saya terpuruk seperti ini. Padahal Tuhan tidak pernah merisaukan anak-anaknya, merisaukan umat-umatnya, tidak pernah. Kan di dalam Yohanes 10 ayat yang 10 kan dikatakan, aku datang untuk memberi kehidupan dan hidup yang berkelimpahan. Amin. Begitu Pak Jo. Baik, terima kasih Dedi. Dan ini pertanyaan terakhir dari Pak Joromi. Apakah jika sampai lama atau berlarut-larut berjalan dalam lembah kekelaman, maka dapat disebut berkemah? Ya, sebetulnya kan ayatnya tidak ada berkemah. Kitanya yang berkemah. Yes. Karena itulah maka kita jangan minta cepat. Jalani saja kehidupan ini dengan bagaimana Roh Kudus menuntun kita. Semakin kita meronta-ronta ingin cepat, waktu akan terasa semakin lama, Pak Jo. Ya, saya dulu ketika disakiti manusia, saya harus diusir malam hari, saya harus dimiskinkan, saya harus diperlakukan tidak manusiawi, saya dilaporkan polisi, difitnah yang tidak-tidak dan sebagainya. Apakah secara manusiawi tidak sakit? Sakit. Tetapi kan dalam masa kesakitan itu saya tidak meronta-ronta minta untuk segera keluar dari masalah itu. Saya hanya katakan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saya hanya mau kemana Roh Kudus menuntun saya. Ya, ketika saya berdoa seperti itu, maka secara tidak langsung saya sedang berjalan melewati lembah kekelaman. Termasuk ketika saya sakit, saya harus pergi ke Singapura karena ginjal saya dua-dua tidak berfungsi itu kan. Di Singapura saya hanya berdoa, katakan, Tuhan, kalau memang Tuhan panggil saya di sini, saya sudah siap untuk ketemu Tuhan. Dan saya bilang kepada Bu Yakub, tidak usah dibawa pulang lah, bawa mayat dari Singapura itu 150 juta. Terserah mau dibalon kayak mau diapain kayak orang sudah mati, tidak ada masalah. Dan saya katakan, kalau Tuhan masih ingin memakai saya yakin seyakin-yakinnya saya tidak akan mati. Dan ternyata benar, begitu. Jadi tidak memaksakan kehendak, meronta-ronta. Justru semakin kita meronta, semakin lama, Pak Jo. Karena itu berserah saja, jalani kehidupan, lakukan firman, pasti Pak Jo akan dipulihkan kembali. Amin. Itu yang pengalaman saya sih ya, Pak Jo. Terima kasih, Pak Jo. Amin, haleluya. Hanya 3 pertanyaan tentang perjalanan hidup orang percaya, dan dimohon untuk doakan Ded. Nah, nanti di akhirnya saya kita doakan buat kesehatan Pak Joromi ya. Terima kasih Dedi. Bapak Yahweh melimpah hikmat dan marifat kepada Dedi. Amin, haleluya. Ya, terpujilah Bapak Yahweh. Baik Dedi, itu tadi 3 pertanyaan. Dan juga nanti bagi sahabat yang masih mau bergabung, silakan di 0816654532. Dan kita masuk saja pada sesi yang ketiga tentang berkiblat pada pemimpin. Jadi silakan. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran, kenapa ada orang yang berkiblat kepada pemimpin? Nah, sebenarnya sih tidak salah jemaat berkiblat kepada seorang pemimpin, asal bukan pada pribadinya, tapi secara rohani pada ajaran yang diajarkannya. Nah, kesalahannya orang berkiblat kepada pribadinya, bukan kepada ajarannya. Sehingga orangnya ini ganteng, gagah, sering ngasih uang misalkan, ya sudah didukung, mau apa saja pokoknya salah benar pokoknya didukung. Nah, ini kan seperti sekarang ini kan, ya begitu Anies Baswedan berhenti dari sebagai gubernur kan banyak video-video bermunculan, Rio. Bermunculan yang mengungkapkan tentang ketidakbecusan
selama dia menjadi gubernur begitu ya. Tetapi ada juga orang yang mati-matian membela. Padahal memang kalau saya melihat secara jujur, ya saya kan menilai di sini bukan menilai pribadinya, tetapi menilai hasil karyanya. Ya memang tidak ada yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi kenapa ada orang yang begitu antusias tetap mengagung-agungkan? Bisa karena ada maunya, mungkin dapat uang, bisa juga karena mengagumi pribadinya, bukan apa yang dikerjakannya. Nah, oleh karena itulah maka saya katakan bahwa seorang pemimpin itu yang sebenarnya jangan berkiblat kepada dirinya, ya. Kenapa disarankan untuk berkiblat kepada pribadinya? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Maka saya katakan jangan berkiblat kepada pribadinya. Kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dari Indonesian Literal Translation katakan, sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Artinya jika berkiblat kepada pribadi seorang pemimpin, jika sang pemimpin yang dimaksud jatuh dalam dosa, maka akan mempengaruhi iman yang mengidolakannya. Dan banyak pemimpin rohani yang awalnya baik dan benar, tetapi kemudian tidak baik dan tidak benar, karena sudah dirasuki roh hedonisme yang sekarang sedang menguasai dunia, mengutamakan kekayaan dan hidup glamor. Justru pemimpin yang dalam memimpin umatnya disentralkan pada dirinya, menurut saya itu membuktikan kegagalan dalam menjaga sikap hati dan motivasinya. Karena seharusnya di dalam memimpin ini diarahkannya kepada siapa? Kalau saya arahkan kepada Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Beruah HaKodesh, bukan kepada diri saya sendiri. Apa sih artinya sanjungan seseorang? Terkadang orang menyanjung itu juga ada maunya, begitu. Walaupun ada juga orang yang menyanjung memang tidak ada maunya, tetapi memang melihat dari kinerjanya ada. Tetapi kan kebanyakan seperti itu. Karena itu saya seringkali katakan, pemimpin yang hidup itu melahirkan pemimpin, bukan menghasilkan pengagum pemimpin. Gereja yang hidup melahirkan gereja. Seperti orang yang hidup melahirkan orang, bukan melahirkan binatang, gitu. Jadi pendeta ada yang tidak disukai oleh anaknya. Ini ada, Rio. Ya, seorang ayah tidak disukai oleh anaknya, bahkan anaknya benci menjadi anak pendeta. Kenapa? Karena kehidupannya dinilai tidak bisa jadi contoh, tidak bisa jadi berkat, dan tidak menjadi kebanggaan anaknya. Apa yang diajarkannya tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang dijalaninya. Oleh karena itulah maka saya seringkali mengajarkan kepada jemaat, jangan mengidolakan pribadi saya, karena saya juga manusia yang penuh dengan dosa dan kekurangan. Kalau mau mengidolakan, ya idolakanlah apa yang saya ajarkan, karena itu sesuai dengan kitab suci berbahasa Ibrani. Karena sekali waktu kelak mungkin saya tanpa sadar mengecewakan seseorang, ya. Mungkin saya ngomong asal bicara tanpa saya sadari kok menyakiti hati seseorang, kan bisa saja terjadi, Rio. Ya, karena itulah maka saya katakan janganlah mengidolakan saya, percuma. Kalau mau mengidolakan, idolakanlah Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Beruah HaKodesh. Karena saya juga manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Walaupun saya selalu berusaha untuk hidup melakukan kebenaran firman, tetapi saya menyadari namanya juga manusia. Kita terus berusaha supaya tidak mengecewakan jemaat, ya. Karena itu apa yang saya ucapkan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya lihat, apa yang saya lakukan, kemana kaki saya melangkah, ya biarlah semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan Bapa Yahweh saja. Begitu, Rio. Jadi jangan sampai kita mengidolakan berkiblat kepada orang-orang tertentu. Berkiblatlah kepada firman kalau secara rohani. Ya. Kalau secara duniawi ya berkiblat kepada kinerjanya. Ya, hari ini saya melihat Pak Heru
diangkat jadi gubernur, pejabat gubernur, wah orang sudah menyanjung-nyanjung. Kenapa? Karena yang tadinya masyarakat tidak bisa mengadu, kembali dibuka pengaduan. Kemudian taman-taman yang tadinya kotor sekarang sudah bersih semuanya. Nah ini kan yang dilihat kinerjanya, bukan pribadinya. Ya, pribadinya tentu ada kekurangan juga. Begitu Rio, terima kasih. Ya baik, terima kasih Dedi dan juga sahabat yang ada di rumah. Kami akan kembali selepas pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Refleksi bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Sujud aku menyembahmu, kepadamu oh Tuhan, dengan segenap hatiku penuh harap, ku naikkan doaku. Dapat ku berjalan sendiri tanpa Tuhan sertai, sebab Engkaulah Elohim, Raja yang penuh kasih. Hatiku bersyukur selalu kepadamu. Oh yes, aku memujamu. Yes, ku memerlukanmu. Segenap hidupku berserah padamu selamanya. Selamanya.
besar oh Tuhan, kasih-Mu padaku. Kau benarkan aku, Kau layakkan aku, Kau sucikan aku dari dosa-dosaku. Darah-Mu tercurah untuk menebus aku dari dosaku. Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Ku hanya memiliki puji, sembah dan syukur. Bertahtalah Tuhan di atas segala. Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih dalam program ya, program refleksi di malam hari bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran dan juga bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo STHMA ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Dan Rio ingatkan, siaran di malam hari ini dapat sahabat menyimak kembali atau menonton ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, yaitu Kejahatan Terstruktur. Ya baik Dedi, ini kalau tadi saya sempat bertanya mengapa kejahatan tidak bisa dihancurkan. Nah, tapi kan Dedi bilang bahwa bisa saja kejahatan itu terjadi untuk mengalahkan kejahatan juga. Nah, dan ini akhirnya saya dapatkan ayat dari Kejadian 50 ayat 20 di mana tentang kalau kita bisa saya katakan ini kejahatan terstruktur juga yang disusun oleh kakak-kakak daripada Yosef. Ya, betul. Di mana mereka itu ya dikatakan bahwa dalam Kejadian 50 ayat 20, adapun kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Elohim telah merekakan itu untuk kebaikan dalam rangka melakukan seperti hari ini, yaitu demi memelihara suatu bangsa yang besar. Nah, jadi dari hal ini berarti seperti tadi sudah dikatakan bahwa bisa saja kejahatan itu membantu untuk mengalahkan kejahatan. Bagaimana nih Dedi? Iya, ya makanya kalau Yosef itu tidak dijahati, dia tidak akan bisa menjadi orang yang nomor 2 di Mitsrayim, gitu. Jadi memang harus melalui liku-liku seperti itu. Yang jadi masalahnya, bagaimana ketika kejahatan itu menimpa kepada kita, seperti yang di kasus Yosef itu, bagaimana sikap Yosef? Kan ketika tahu bapaknya sudah meninggal kan semua kakak-kakaknya kan takut. Wah, ini sudah masa berkabung, sekarang tinggal balas dendam nih, ya kan? Tapi ternyata kan Yosef tidak melakukan pembalasan. Yosef justru katakan, Tuhan pakai kalian, istilahnya ya, kalau saya rekonstruksikan, untuk membawa saya ke sini dulu, untuk memberi makan bangsa yang besar, begitu. Nah, seperti saya, ketika saya dihancurkan, ya secara manusiawi sakit, tetapi saya ambil segi positifnya. Kalau saya tidak dihancurkan, tidak ada gereja pemulihan firman Surya Kebenaran Ambarawa, begitu. Jadi memang kita harus ambil hal positifnya terus. Yang jelas bahwa segala sesuatu itu baik kalau kita ambil dari sudut yang positifnya. Segala sesuatu kan ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau kita pikirkan yang negatif, hasilnya negatif. Terbukti Yosef tidak pernah dia balas dendam. Tetapi justru dia katakan, Tuhan pakai kalian loh untuk bisa membawa aku sampai ke sini. Ya walaupun secara perjalanannya menyakitkan, tetapi toh akhirnya kan happy ending gitu. Nah, itu Rio, seperti yang tadi Rio tanyakan itu. Baik, nah ini merupakan salah satu contoh kejahatan terstruktur ya sahabatku, yang sudah disusun dan dirangkai oleh saudara-saudaranya. Tapi ternyata mengalahkan kejahatan. Nah itu. Jadi Bapak Yahweh sanggup memakai segala macam cara untuk membawa kita hidup di dalam rencananya, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah merasa bahwa Tuhan meninggalkan saya, jangan pernah merasakan bahwa apalagi bilang Tuhan bohong. Tuhan menyalah Tuhan
membuat saya seperti ini gitu, ya, ya, gitu. tidak. Jadi tapi kita marilah sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, dalam susunan mungkin setan bisa berekspektasi apa saja gitu kan dalam kehidupan kita manusia, tetapi tidak bisa menggagalkan rencananya Elohim Yahweh yang luar biasa. Betul. Nah baik, silakan Dedi, kita masuk ke closing statement malam hari ini. Closing statement saya 2 saja. Yang pertama, kita harus berani menentang arus demi kebenaran, apapun resikonya. Karena itu satu ayat yang saya ambil di dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 4-5 dikatakan, "Namun aku berkata kepadamu sahabat-sahabatku, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan sesudah itu tidak dapat melakukan sesuatu yang lebih. Namun aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutlah terhadap dia yang setelah membunuh mempunyai otoritas untuk melemparkan ke dalam neraka. Ya, aku berkata kepadamu, takutilah dia." Itulah yang harus kita pegang. Sekarang kalau bicara soal masalah nama Yahweh, tunjukkan satu ayat yang mengatakan bahwa Yahweh itu tidak bisa disebut dengan apa saja. Tidak ada ayatnya. Yahweh justru tidak menghendaki namanya dipanggil dengan sembarangan, dengan sia-sia, apalagi diganti dengan sembarangan, dengan sia-sia. Begitu. Artinya bahwa kita harus kembali kepada kebenaran firman, bukan asumsi orang, asumsi kelompok atau asumsi institusi. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya jadilah pendobrak atau penghancur kejahatan terstruktur. Memang ini membutuhkan keberanian ya. Saya sendiri mungkin karena dari dulu suka berantem, sehingga Tuhan izinkan untuk saya menghadapi tembok. Karena pada saat itu kan tentunya seperti telur dilemparkan ke tembok apa yang saya lakukan. Tetapi Tuhan tetap menjaga sehingga saya tidak hancur, tetapi dipulihkan kembali karena saya tidak pernah menyalah-nyalahkan Tuhan. Begitu Rio. Jadi inilah closing statement saya. 2 hal, mari kita jadi history maker untuk kebenaran. Amin, haleluya. Ya, sobat yang diberkati oleh Tuhan, itulah obrolan di malam hari ini dan juga beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Dan Rio ingatkan kembali, siaran di malam hari ini dapat sahabat menyimak atau menonton ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, yaitu Kejahatan Terstruktur. Dan sahabatku, demikianlah sudah kebersamaan kita di malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Dedi. Sehat selalu, Ded. Amin, amin. Bapak Yahweh memberkati dalam kesehatan, dalam semua pelayanan Dedi dipakai dahsyat dan luar biasa. Amin, haleluya. Dan juga terima kasih buat atensi sahabat yang mendengarkan dan yang juga sudah bertanya di malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di pekan depan di program Refleksi di hari Selasa dengan judul yang lebih luar biasa lagi, yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto, nomor ya, kita berdoa dulu, 120 ya. Kami akan pamit ya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Untuk tadi Pak Joromi Pak kita Joromi berdoa. dan juga sahabat lainnya. Silakan, Ded. Bapak Sorgawi, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Joromi yang dalam keadaan sakit. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua organ-organ bagian tenggorokan yang mengalami sakit sehingga berdarah, kami perintahkan dengan kuasa Yahweh Rafa Sang Penyembuh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, sembuh. Semua organ-organ yang rusak dipulihkan kembali. Dan Engkau buat Pak Jo tetap semangat di dalam mengiring Engkau. Dan biarlah kami menyerahkan juga untuk orang-orang yang pada saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui radio refleksi ini. Engkau berkati supaya semua pendengar radio Surya Kebenaran Ambarawa dapat dipulihkan dan berani untuk melawan kejahatan terstruktur. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka semuanya. Khususnya untuk Rio yang sudah memandu acara ini, Engkau berkati, Engkau pakai masa depannya untuk kemuliaan bagi namamu. Apa yang menjadi isi hati dan kerinduannya, Engkau berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, segala hormat puji syukur kami naikkan kepadamu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Amin. Ya baik, demikianlah sahabatku, kita sudah berdoa di malam hari ini dan sampai bertemu di pekan depan. Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach berwah Kodes memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Biarlah setiap kita hidup dalam kebenaran Torah Yahweh. Amin.